Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film Skefi berjudul Xenok yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang hasil eksperimen dari narkoba yang membuat seorang pria dapat melakukan perjalanan melintasi waktu. Namun itu hanya berlaku jika ia minum minuman alkohol khusus buatan rumahan. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Berawal dari seorang pria bernama Missy yang hanya tinggal bersama neneknya yang sedang bersiap untuk melakukan ujian kelulusannya. Tak disangka ia memiliki penyakit kecemasan dan serangan panik yang mengharuskannya untuk mengonsumsi obat. Tapi ternyata obat yang ia konsumsi masih dalam tahap eksperimen yang disebut Xenok. Oleh karena itu, ia meminumnya sebelum berangkat ujian untuk berjaga-jaga jika penyakitnya kambuh. Meskipun begitu, sang nenek ternyata sudah sering menasihatinya untuk jangan sering-sering mengonsumsi Xenok karena sang nenek takut akan kesehatan organ lainnya. Missy lalu beranjak pergi. Tak lupa sang nenek juga membawakan bekal roti sekantong plastik. Lalu, sebelum itu, ia mampir terlebih dahulu ke klinik Rozilok menemui Dr. Gyula untuk berkonsultasi mengenai obat Xenok yang ia konsumsi. Di sini Missy meminta agar dosisnya ditambahkan, namun Dr. Gyula justru menurunkan dosisnya karena Missy terlihat baik-baik saja, bahkan tidak mengalami efek samping ketika mengonsumsi Xenok. Kemudian Dr. Gyula mengajarinya cara menangani saat penyakitnya kambuh. Setelah itu, ia memberikan Xenok pada Missy. Akhirnya Missy pun sampai di sekolah dan bersiap melakukan tes ujian kelulusannya. Tak disangka, ia satu ruangan dengan temannya yang bernama Janka. Missy kemudian diberi pilihan nomor untuk memilih soal ujiannya. Ia lalu memilih nomor 8 yang membahas soal politik Raja Gagak. Kemudian diberi waktu untuk mempelajarinya. Begitu pula dengan Janka. Namun, ketika ujian berlangsung, mereka berdua sama-sama tidak bisa menjelaskan soal ujiannya. Setelah itu, Janka mengajak Missy untuk datang ke pesta kelulusan bersama. Tetapi Missy menolak dengan alasan ingin ngeramban. Setelah sampai di rumah, ia memperlihatkan nilai ujiannya kepada sang nenek, di mana ia mendapat nilai D. Tetapi sang nenek tidak mempermasalahkannya dan memberikan ucapan selamat. Sang nenek kemudian bertanya alasan Missy tidak datang ke pesta kelulusannya dan membahas gadis berambut pirang yang menyukai Missy. Missy yang paham itu Janka langsung menyangkalnya dan menjelaskan jika Janka tidak menyukainya karena Janka sangat ramah dan baik kepada semua orang. Ketika sedang asik rebahan sambil memandang foto Janka, tiba-tiba notif foto Janka di sosmed membuat dirinya berubah pikiran dan bergegas mendatangi pesta perpisahan. Ia lalu mencoba menghubungi Janka dan mengirim pesan. Janka yang sedang asik dugem akhirnya keluar menuju tempat sepi untuk menghubungi Missy. Namun sayangnya, Missy mengabaikan panggilan tersebut karena seorang teman mengajaknya berbicara. Hingga kejadian tak terduga menimpa Janka, di mana pria misterius tiba-tiba menyergap dari belakang dan mengancam akan membunuhnya jika Janka tidak menuruti perintahnya. Ia juga menyuruh Janka untuk tetap diam jika tidak mau pisau tersebut menggores lehernya. Janka yang panik bahagia justru berteriak, alhasil membuatnya terbunuh. Missy, nagy vadásztőr van a torkodnál.
Sementara Missy yang baru saja sampai tiba-tiba melihat ambulan yang membawa mayat Janka hingga membuatnya mengalami serangan panik. Namun tidak butuh waktu lama, Missy berhasil mengatasi dengan cepat, lalu mengejar mobil ambulan yang membawa Janka. Tetapi tiba-tiba mobil tersebut berhenti mendadak. Alhasil Missy pun terjeduk dan pingsan. Tak lama setelah itu, Missy akhirnya terbangun di rumah sakit. Ia lalu mencoba pergi untuk melihat kondisi Janka, namun sang perawat melarangnya karena Missy mengalami gagar otak. Kemudian seorang pasien kakek-kakek yang berada di sampingnya memberikan minuman yang disebut sebagai obat penenang dan menyuruhnya untuk tidak memberitahu perawat. Ternyata minuman tersebut adalah palinka, sebuah racikan kawa-kawa ala sang kakek. Missy pun dengan ragu meminumnya. Lalu tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya hingga ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Dan akhirnya kejadian tidak terduga pun menimpanya. Scene kemudian berpindah tepat di mana Missy bersiap untuk melakukan tes ujian kelulusannya. Ia terlihat sangat kebingungan, namun tanpa pikir panjang, ia bergegas pergi. Tak berselang lama, sampailah ia di klinik Dr. Gyula. Namun ketika sang dokter menanyakan tentang efek samping, tiba-tiba Missy menjawabnya dengan ragu jika ia mengalami mimpi buruk dan penglihatan tentang masa depan. Dr. Gyula yang mendengar hal ini pun langsung menyuruh asistennya untuk menulis jika eksperimen Zenok sudah berakhir, lalu menyarankan Missy untuk membeli resep obat di apotek. Ia lalu menceritakan jika sebelumnya ada seorang murid yang juga mengalami hal serupa dengan Missy, hingga akhirnya murid tersebut berakhir di rumah sakit jiwa. Murid bernama Bella Carney ini merasa bisa melihat masa depan ketika dirinya meminum kawa-kawa setelah mengonsumsi Zenok. Mendengar hal itu, seketika Missy pun mengingat sesuatu. Missy kemudian akhirnya sampai di sekolah dan kejadian sebelumnya pun terulang lagi. Di sisi lain, Dr. Gyula mendatangi sang direktur dan menceritakan tentang Missy yang mengalami hal serupa dengan Bella Barna. Oleh karena itu, ia meminta untuk segera menghentikan eksperimen tersebut. Namun, sang direktur menolak. Ia justru menyuruh Dr. Gyula yang berhenti dari pekerjaannya. Sementara itu, Missy akhirnya menerima ajakan Janka untuk datang ke pesta perpisahan bersamanya. Mereka kemudian bersenang-senang hingga tidak terasa dunia milik berdua, bahkan melanjutkan keseruan mereka di rumah Janka. Di pagi harinya, ibu Janka memberitahu jika polisi datang ingin menemuinya. Janka pun meminta waktu untuk bersiap sambil menyembunyikan Missy. Polisi lalu menginterogasi Janka hingga akhirnya memberitahukan jika temannya yaitu Ildiko ditemukan tewas dengan leher tergarak di hutan sebelah bar. Setelah polisi pergi, Missy langsung menenangkan Janka. Kemudian, ia pergi menuju bar untuk membeli kawa-kawa jenis palinka. Niat Missy ternyata ingin kembali ke waktu sebelumnya untuk menyelamatkan Ildiko. Tetapi sayangnya, dari semua jenis rasa palinka, ia sama sekali tidak bisa melintasi waktu. Missy yang setengah mabuk kemudian pergi menuju rumah sakit untuk mencari sang kakek hidung merah yang memberinya palinka. Namun perawat tidak memperbolehkan Missy untuk mengunjungi karena sudah malam. Hingga akhirnya Missy pun diam-diam masuk ke ruangan lain untuk bertanya kepada pasien tentang sang kakek. Untungnya salah satu pasien mengenalnya yang ternyata bernama Josie. Ia lalu menunjukkan keberadaan Josie. Missy pun bergegas menuju keberadaan Josie, tetapi sayangnya aksinya itu diketahui oleh sang perawat yang langsung melaporkan Missy.
Tak berselang lama setelah itu, misi Arnya berhasil menemukan Josie dan langsung menggeledah Josie untuk menemukan Palinka tersebut. Ketika berhasil menemukannya, ia lalu memberitahu semua orang jika Josie menyimpan Palinka di botol bekas lemon. Tapi sayangnya, semua orang tidak ada yang percaya. Apalagi Josie mengatakan jika minuman tersebut adalah jus lemon. Namun, misi tidak menghiraukannya dan langsung meminumnya dengan geragas. Perawat yang melihat itu pun langsung menyeretnya keluar. Kemudian, kejadian yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi. Ya, akhirnya misi berhasil melintasi waktu dan kembali ke awal, di mana ia bersiap untuk ujian kelulusannya. Ia bahkan melewatinya dengan penuh semangat dan memberitahu Janka kunci agar ia lulus dalam ujiannya. Semuanya berjalan lancar sesuai apa yang misi bayangkan. Setelah itu, ia pergi ke rumah sakit menemui Josie dan meminta Palinka tersebut, kemudian menukarkannya dengan kawa-kawa yang lebih mahal. Most nem lehet pálinkáznom. Ima delicious. Ia lalu bergegas pulang dan menyembunyikannya di kardus. Di malam harinya, ia datang ke pesta dan mulai menjalankan misinya. Ketika sedang asik dengan Janka, ia tiba-tiba melihat Ildingo keluar. Misi pun langsung mengikutinya. Tak lupa ia membawa gelas kaca untuk berjaga-jaga. Namun sayangnya, ketika sedang bersembunyi, ia justru bertemu dengan pria yang ingin membunuh Ildingo. Akhirnya mereka terlibat perkelahian. Lalu tidak sengaja, ia memukul kelapa pria tersebut dengan gelas kaca yang ia bawa hingga membuatnya sekarat. Kejadian tersebut membuat Ildingo kaget. Ia lalu lari untuk memberitahu Janka dan teman-temannya. Saat mereka semua datang, misi dengan cepat pergi dan mencuri dompet milik pria tersebut. Misi pun akhirnya tahu identitas pria tersebut yang ternyata bernama Tamas. Kemudian ketika tiba di rumah, sang nenek panik melihat kondisi misi. Misi lalu menceritakan semua yang terjadi pada neneknya jika ia melakukan hal tersebut untuk membela diri karena Tamas ingin melukai Ildingo. Tak berselang lama, tiba-tiba polisi datang untuk menangkapnya. Misi pun bergegas meminum Palinka. Lalu ketika polisi memborgol dirinya, misi sudah berhasil melintasi waktu. Tapi sayangnya ia kembali ke waktu di mana ia baru saja kembali ke rumahnya. Kejadian tersebut terus berulang hingga membuatnya kehabisan akal. Pada harinya, ia pun menyuruh sang nenek untuk meminum Palinka tersebut. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi pada neneknya karena sang nenek tidak mengonsumsi Zenok. Karena pikirannya sudah mentok, misi pun memilih kabur dengan membawa pisau. Saat sedang bersembunyi, ia melihat berita tentang dirinya yang telah melukai seorang hingga kritis. Ia lalu mencoba menghubungi Janka. Saat Janka menanyakan keberadaannya, ia dengan cepat mematikan telepon tersebut karena ia tahu jika polisi sedang bersamanya. Di pagi harinya, ia diam-diam pergi ke klinik Dr. Gyula. Lalu, dengan cerobohnya, pisau yang ia bawa justru terjatuh yang membuat beberapa pasien merasa panik. Lalu, salah satu pria di sampingnya melaporkan misi secara diam-diam. Misi yang panik kemudian memotong antrian dan memaksa masuk. Ia lalu mengancam Dr. Gyula untuk meminum Palinka yang ia bawa karena ia tahu jika Dr. Gyula juga mengonsumsi Zenok. Bahkan, ia sampai melukai tangannya sendiri, lalu menyuruh asistennya untuk mengikat Dr. Gyula. Kemudian menjelaskan tentang perjalanan melintasi waktu setelah meminum Palinka tersebut. Setelah itu, misi berpesan agar Dr. Gyula mengingatnya jika ia sangat mencintai gadis bernama Janka. Namun sayangnya ia tidak bisa menemaninya di pesta kelulusan. Hingga akhirnya Janka dibunuh oleh seorang pria bernama Tamas. Misi lalu menyuruh Dr. Gyula untuk mengulang kata-kata tersebut.
Tak berselang lama, polisi pun datang menuju klinik untuk menangkap Missy. Karena tak punya banyak waktu, Missy pun akhirnya terpaksa menusuk Dr. Gyula dengan pisau agar Dr. Gyula membuka mulutnya. Alhasil, Dr. Gyula pun berhasil meminumnya. Namun sayangnya, Dr. Gyula tidak merasakan apapun dan mengatakan jika Missy hanya berhalusinasi karena efek samping dari Xenok. Szerencse számomra Mátyás király lesz. Kemudian Missy pun bergegas kabur, namun polisi berhasil menangkapnya. Ketika Dr. Gyula melihat penangkapan Missy, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Missy pun merasa lega saat melihat kejadian tersebut. Dr. Gyula lalu berhasil melintasi waktu. Minden rendben? Scene kemudian berpindah di mana Dr. Gyula kembali ke waktu di mana ia sedang menyantap makan siangnya. Ia bahkan merasa sangat kebingungan. 9 december másodika. Nem tapasztaltam semmit. Kemudian ia bertemu Bella Barna dan menanyakan apakah dirinya sudah memberi Xenok kepadanya. Bella lalu mengatakan jika Dr. Gyula belum memberinya Xenok. Mendengar hal itu, ia pun merasa lega. Dr. Gyula lalu membohongi direktur dengan memalsukan data pasien, di mana ia mengatakan bahwa hampir semua pasien mengalami efek samping seperti halusinasi, mimpi buruk, bahkan gejalanya akan sangat parah jika para pasien mengonsumsi alkohol. Akhirnya, sang direktur menghentikan eksperimen tersebut dan Dr. Gyula membuang semua obat Xenok. Ia bahkan menemui Josie untuk membeli Palinka karena ingin menenangkan Lutri. Beberapa bulan kemudian, Dr. Gyula berubah dengan setelan yang berbeda dari sebelumnya. Lalu diam-diam mengikuti Missy sampai ke sekolah untuk memberitahukan tentang sesuatu. Ia kemudian memanggil Missy dan mengaku bahwa dirinya dari konstelasi bintang Orion, di mana ia bekerja untuk mengamati perilaku manusia. Setelah itu, memberitahu Missy jika ia harus datang ke pesta saat Janka mengajaknya. Gak cuma itu, Missy juga harus menyatakan perasaan yang selama ini Missy pendam. Bahkan Dr. Gyula menegaskan jika pesta tersebut adalah kesempatan terakhirnya untuk bertemu dengan Janka. Tak lupa, ia juga memberitahu tentang kisi-kisi ujiannya. Akhirnya, Missy pun berhasil dengan ujian kelulusannya, berbeda dengan Janka yang gagal dalam ujiannya. Missy lalu menerima ajakan Janka untuk datang ke pesta bersamanya, dan mereka berdua pun bersenang-senang. Di akhir film, polisi berhasil menangkap Tamas yang ingin membunuh Idilko. Dan sepertinya, Dr. Gyula lah yang sudah melapor pada polisi dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Xenok. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.